Wes. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama dengan program Intex, Insight of Tax. Di dalam program ini, saya mencoba untuk menganalisis berita pajak terkini yang sedang aktual dan ramai dibicarakan oleh banyak media mainstream, termasuk juga kalau kita melihat di Google Berita, itu juga nongol tuh yang paling atas. Nah sekarang apa ya kira-kira yang menarik? Dan saya dapat masukan, kita akan mengupas ya dan mengulas sekaligus menganalisis bagaimana rencana pemerintah memperluas fasilitas PPNBM untuk mobil di atas 1.500 sampai 2.500. Saya akan coba buat clue PPNBM mobil nih. Oke. Saya coba PPN ini. Wah. Oke, ceritanya video diskon PPNBM mobil 2.500 cc biar orang kaya belanja lagi. News, ya, Fortuner Pajero dilancarkan bebas PPN, manfaat atau mudorot. Oke. Cerita apa yang ada di sini? Nah, jadi gini, Sobat Pratama ya. Bicara masalah insentif ini sebetulnya ada maksud dibalik pemberian fasilitas. Ini kan seolah-olah bertentangan. Pemerintah akan galak, pungut pajak, tapi di sisi lain pemerintah ngasih diskon, ngasih fasilitas, ngasih insentif. Apa maunya pemerintah ini? Nah, ini menarik Sobat Pratama, kita perlu paham juga beyond the regulation. Di balik peraturan itu apa sih gitu. Oke, kita bahas mengapa yang 1.500 ini kemudian ditambah lagi. Jadi cerita sederhananya adalah kalau bicara masalah insentif pajak, ini kan insentif yang terbatas ya. Jadi cerita sebenarnya begini, ini sebetulnya tanda kutip ada istilah diskon, ada istilah bebas PPN, ada istilah turun harga. Ini sebenarnya PPN BM ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah itu maksudnya apa? Jadi sebetulnya pemerintah ngeluarin. Nah ceritanya gini, ini cerita sederhana. Saya Prianto ngasih pinjaman misalkan ke Bapak Ibu Sobat Pratama, oke lah namanya misalkan Pak Badu. Pilihannya begini. Jadi sebelum ngasih pinjaman, jadi intinya Pak Badu punya utang ke saya, ke Prianto. Punya utang 10 juta. Ini nanti utang ini diibaratkan pajak ini. Jadi Pak Badu punya utang ke saya. Nah saya mau bantu Pak Badu. Jadi Prianto mau bantu Pak Badu gimana caranya? Cara pertama adalah Pak Badu tolong bayar utang Bapak dulu ke saya 10 juta. Nanti saya bantu Bapak 10 juta. Itu. Jadi bagi Pak Badu impas. Kenapa? Karena Pak Badu bayar pajak, nanti pajaknya saya balikan lagi ke Pak Badu untuk bantu. Jadi ini konteksnya adalah Pak Badu dapat bantuan. Tapi pajaknya suruh bayar. Nah ini cara normal. Dalam konteks negara, Pak Badu ini wajib pajak. Bayar pajak ke kas negara, nanti pemerintah siapkan pengeluaran anggaran dalam rangka membantu masyarakat, membantu wajib pajak juga, misalkan BLT, atau membantu industri tertentu. Nah itu. Jadi contoh pertama ini Pak Badu bayar pajak ke saya, bayar utang ke saya, pajak kan utang ya. Kemudian nanti saya bantu Pak Badu. Cara kedua, ya sudah gini deh Pak Badu, utang Bapak nggak usah dibayar. Berarti Pak Badu lunas. Sama kan? Sama-sama nol. Nah, pemerintah ambil yang kedua.
utang pabadu nggak usah dibayar, artinya pajak dalam ini adalah PPNBM nggak usah dibayar. Toh nanti juga kalaupun dibayar saya ngasih bantuan juga. Ya mungkin yang dibantu bukan orang sama, tapi sama-sama wajib pajak gitu. Nah, ini cerita tentang PPNBM yang diterapkan untuk kendaraan bermotor sampai dengan 1.500 cc. Lalu kenapa diperluas? Nah, ada dua kemungkinan. Yang 1.500 itu belum sesuai target. Atau memang ingin menggerakkan lagi roda ekonomi. Nah, jadi gini cerita sederhana yang bisa saya sampaikan ya. PPNBM itu kan dikenakan atas barang mewah. Nah, kalau yang 1.500 yang kemarin ini, yang sekarang berlaku, ini kan cuma 10%. Dan sekali aja, pabrikan jual terutang. Selanjutnya kalau dijual lagi enggak. Pabrikan jual ke distributor ke pengecer, APM ya, agen pemegang merek. Ya, pas pabrikan aja. Berarti memang betul, harganya turun 10% dari off the road, bukan on the road. Jadi sebetulnya ibu bapak perlu cermat juga. Jadi kalau ibu bapak sobat Pratama beli mobil itu ada minimal 3 atau 4 pajak. Pertama adalah PPh 22, PPN, PPNBM. Nanti ada lagi pajak kendaraan bermotor. Itu yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Ada lagi bea balik nama kendaraan bermotor, ada 5 jenis pajak. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu Sobat Pratama beli mobil itu ada 5 jenis pajak bareng itu. Nah sekarang yang tanda kutip udahlah ditanggung pemerintah. Istilah ditanggung itu apa? Istilah ditanggung itu gini, sebetulnya pemerintah ya tetap membayar pajak, cuman kan dialokasikan pajaknya untuk oke, masyarakat beli satu, ya udah pemerintah ngeluarin pajak nanti masuk ke penerimaan. Jadi kantong kiri, kantong kanan. Ada anggaran pajak, itu yang disebut dengan tax expenditure, tapi kemudian duitnya dipakai untuk, oke, ya udah, lo nggak usah bayar, gua yang bayar kata pemerintah. Jadi anggaran saya kantong kiri masuk ke kantong kanan. Itu kebijakan yang sekarang banyak diterapkan oleh pemerintah. Pertimbangannya, ya sudah, ini kan seolah beban masyarakatnya tanda kutip berkurang. Tapi sebetulnya beban pemerintah juga berkurang karena nggak perlu lagi bantu karena sudah dibantu oleh masyarakat sendiri. Udah utangnya nggak usah dilunasin. Toh kalau dilunasin, gua ngeluarin duit sama aja. Gua terima 100, gua kasih 100. Sekarang ya lu udah nggak usah bayar. Berarti lo nggak dapat bantuan. Nah ini ceritanya. Lalu kenapa diperluas? Ya coba Ibu Bapak Sobat Pratama cermati, ini kan industri otomotif ini menjadi sebuah ekosistem. Nah yang dikasih pancingan itu cuman PPNBM di pabrikan. Tapi kan pabrikan ini punya vendor yang banyak. Vendornya apa? Oke, berarti suku cadang. Suku cadangnya termasuk ban, termasuk labor. Ya. Tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja. Nah, termasuk catering, karena berarti kan ada peningkatan permintaan, berarti suplainya harus ditambah. Otomatis karyawan menjadi yang tadinya work from home jadi work from bukan office ya, work from pabrik ya, plant, work from plant itu atau factory, WFF ya, work from factory, tetap kerja. Nah, berarti catering harus ada kan? Nah, berarti kan transportasi jalan nih, transportasi. Ya minimal kan kalau pakai motor ya berarti harus beli bensin. Harus beli, sekarang nggak ada bensin ya, beli Pertalite. Nah ini kan, jadi transaksi turunannya itu akan terus berjalan. Mudah-mudahan ini bisa menggerakkan roda ekonomi. Itu cerita mengapa pemerintah ngasih insentif dan kemudian diperluas. Diperluasnya tujuannya apa? Ya ini, nggak apa-apa yang beli orang kaya. Paling tidak orang kaya semakin ngelontorin duit. Ini juga cara juga bagaimana mancing orang kaya ngeluarin duit gitu. Orang kaya ngeluarin duit. Nah kemudian membantu secara tidak langsung bisnis otomotif yang memang terdampak sekali. Nah ditambah lagi nanti
Pemerintah ngasih kebijakan boleh pulang kampung, ya harus protokol ketat. Pulang kampung berarti apa? Ya siap bawa duit kan? Nggak mungkin pulang kampung nggak bawa duit sama sekali. Bawa duit berarti kan belanja. Berarti menggerakkan perekonomian di daerah, termasuk di sepanjang perjalanan. Nah ini. Jadi dengan mobil baru, pulang kampung, wah, pengeluaran mudah-mudahan meningkat. Berarti penerimaan PPN meningkat. Penerimaan pajak daerah meningkat. Nah, dengan demikian APBN juga terbantu. Di satu sisi APBN ngasih, oke lah diskon ini. Tapi mudah-mudahan dapat trade off ya. Dapat penggantinya dari perekonomian yang terus meningkat. Kalau perekonomian meningkat, PPN meningkat, kemudian PPh 23 meningkat, PPh 21 bisa jadi meningkat. Terus pajak daerah juga meningkat. Berarti pemerintah daerah juga punya pemasukan dari pajak daerah. Nah, ini kalau kita melihat cerita mengapa ada kebijakan insentif seperti ini, termasuk insentif PPN BM untuk mobil. Nah, demikian Sobat Pratama, cerita sekilas ya. Jadi ketika kita melihat, ya ini upaya pemerintah untuk membantu perekonomian bergerak. Tujuan akhirnya ya pemerintah dapat pemasukan juga berupa pajak. Oke, mudah-mudahan Sobat Pratama tercerahkan. Ya, sekali lagi, kalau ada yang ingin memberi masukan, dipersilahkan tulis di komen. Kemudian kalau video ini bermanfaat, silahkan share. Dan jangan lupa, Ibu Bapak Sobat Pratama, subscribe sehingga kami lebih semangat untuk membuat video-video mencerahkan, bermanfaat bagi Sobat Pratama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.